Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPA hari ini adalah bab 2, yaitu daur hidup makhluk hidup. Yang nomor A, daur hidup hewan. Yang B itu daur hidup tumbuhan. Sekarang yang A dulu, daur hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari lahir hewan muda menjadi hewan dewasa. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Nomor 1 kita bahas hewan yang bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dari hewan muda menjadi hewan dewasa atau imago. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi sejak telur hingga imago yang sangat berbeda atau sangat mencolok ya perubahannya. Ciri khasnya adalah terdapat tahap kepompong atau pupa pada serangga dan tahap berudu itu pada katak ya. Nah, ini perubahan pada serangga dari telur menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, gambarnya seperti ini. Ini telur, kupu-kupu ya, telur, kemudian menjadi ulat, telur menetas jadi ulat, kemudian makan banyak, setelah cukup banyak maka kemudian berpuasa menjadi kepompong ya, kepompong. Setelah kepompong maka dia keluar menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya ke kupu-kupu dewasa, ini imago. Tapi di sini juga sudah imago ya. Bentuk dewasa itu imago namanya ya. Kemudian contoh yang lain, ini telur lalat kemudian berubah menjadi belatung, atau larvanya lalat itu belatung. Kemudian sama, setelah makan banyak maka dia berpuasa menjadi pupa atau kepompong, kemudian menetas keluar menjadi lalat dewasa atau imago, dan seterusnya. Kalau katak, telur menjadi berudu berkaki, menjadi katak berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Gambarnya seperti ini, telur menjadi kecebong atau berudu, kemudian menjadi kecebong atau berudu berkaki, katak berekor, kemudian katak dewasa ya. Di bukumu seperti ini, dari telur menjadi berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, sama dengan katak ini, katak berekor ini ya. Ini katak muda, ini masih berekor juga, kemudian katak dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama katak, yang kedua kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut, kumbang, kunang-kunang, undur-undur, dan lain-lain. Ini hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ini selain katak, mereka setelah bertelur menjadi larva kemudian jadi pupa ya, jadi pupa atau kepompong.
ada kepompongnya semua ini hewan-hewan atau serangga ini ya. Terus berikutnya nah ini catatan larva atau hewan setelah telur itu kan larva. Itu disebut ulat itu kalau kupu-kupu, disebut belatung atau instar itu kalau lalat, kalau jentik-jentik itu nyamuk ya. Larvanya nyamuk itu namanya jentik-jentik. Uget-uget dalam bahasa Jawa ya. Ya, selanjutnya nomor B, metamorfosis tidak sempurna. Hewan mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok. Nah, ini ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap. Nah, ini sayap pada hewan muda atau nimfa itu tidak bersayap, kemudian setelah hewan dewasa menjadi bersayap ya. Dan ini contohnya telur menjadi nimfa menjadi imago atau hewan dewasa. Ini contohnya pada kecoa atau lipas ini ya. Ini telur kemudian menetas jadi nimfa atau tempayak tidak bersayap ini ya. Nah kemudian kecoa dewasa ini bersayap ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna: kecoa, belalang, jangkrik, capung, kepik, rayap, tonggeret atau garengpung ini ya dalam bahasa Jawa. Kemudian kutu daun, anggang-anggang dan lain-lain. Nah, ini contoh hewan yang atau serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna. Tidak ada pupa atau kepompongnya ya. Jadi telur langsung nimfa, langsung imago. Nah, kemudian nomor 2, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini hewan tidak mengalami perubahan bentuk, artinya bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Hanya saja memang ketika lahir itu masih kecil, kemudian tumbuh besar ya, menjadi besar. Jadi bentuknya sama, hanya kecil dan besar saja. Nah, contohnya adalah ayam, bebek, burung, cecak, kucing, sapi, kambing, singa dan lain-lain. Ini tidak mengalami perubahan bentuk, hanya perubahan ukuran saja. Nah, demikian. Yang B, daur hidup tumbuhan itu kita bahas pekan depan. Sekarang silakan kalian mengerjakan latihan soal di Google Form. Marilah pelajaran kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.